Sahabat Fresh Juice, aku Gio dari Karawang, sedang di Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Hari ini kita mau dengarkan sama-sama Fresh Juice Selasa 7 Januari 2025 bersama Bapak Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan ya. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 7 Januari 2025 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih. Agak unik hari ini karena saya harus merekam renungan ini di mobil. Gak apa-apa ya tapi ya, karena dimanapun kita berada kita tetap bisa membaca dan merenungkan sabda Allah bagi kita. Oke, hari ini sahabat Fresh Juice yang terkasih, gereja mengajak kita untuk membaca dari Injil Markus 6 bab 34 sampai 44. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Ketika Yesus mendarat, Dia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tapi Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menegadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, ketika saya merenungkan kembali perikop ini dan saya rasa suatu perikop yang kita juga pasti pernah dengar tentang mukjizat menggandakan roti dan ikan. Satu kata ayat yang menyentuh saya, satu ayat yang itu ya kayak nongol gitu ya. Adalah di ayat 34. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi ketika ayat 34, ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
Mujizat yang dalam perikop ini terjadi karena Yesus tergerak hatinya. Yesus merasa kasihan melihat orang-orang banyak ini seperti orang yang tidak mempunyai gembala. Domba seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan saya rasa karena saya merasa bahwa dalam situasi hidup kita, para sahabat Fresh Juice, seringkali kita menjumpai kondisi yang sama juga. Kalau kita lihat di sekitar kita akan sering menemukan situasi di mana orang-orang tidak mempunyai gembala, pemimpin, orang yang mengarahkan, orang yang membimbing. Dan masalahnya banyak kita tidak melihat diri kita sebagai gembala. Kita nggak merasa gembala itu mungkin kita membayangkan yang punya tugas menggembalakan kan para pastor, mungkin setidaknya para rohaniwan gitu ya. Saya mah bukan seorang gembala. Saya mungkin juga bukan seorang pemimpin. Tapi saya ingin mengajak para sahabat Fresh Juice kita merenungkan bahwa dalam situasi hidup kita, dalam keunikan situasi hidup kita, baik besar maupun kecil, kita adalah seorang pemimpin. Kita adalah seorang gembala. Setidaknya kalau kita punya keluarga, kita adalah gembala, kita adalah pemimpin dalam keluarga kita. Kalau kita di kantor, kita punya teman-teman yang kerja dengan kita, tim yang bekerja di bawah kita, apalagi kita adalah pemimpin mereka, kita adalah gembala mereka. Kalau kita aktif dalam komunitas, seringkali kita adalah, kalaupun bukan dalam posisi formal, tapi kita juga merupakan, seringkali kita punya tugas penggembalaan juga. Saya mungkin sering cerita pada para sahabat Fresh Juice bahwa ketika saya lulus kuliah, saya kerja buat komunitas kami, pelayanan full time, dan pelayanan saya adalah kepada anak-anak muda, anak-anak SMA waktu itu. Mengapa saya melakukan itu? Salah satunya adalah karena saya melihat mereka, anak-anak SMA, mereka butuh gembala, butuh orang yang mengarahkan. Dalam segala keterbatasan saya ingin bisa menggembalakan mereka, bisa mengarahkan mereka. Dan puji Tuhan, saya rasa kalau saya lihat ke belakang, saya merasa bahwa apa yang saya coba lakukan waktu itu punya pengaruh yang positif untuk hidup mereka. Dan dalam situasi hidup kita, sahabat Fresh Juice, kita adalah gembala, kita adalah pemimpin. Dan apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang pemimpin? Menurut saya yang membedakan kita adalah satu, prinsip kepemimpinan, penggembalaan kita harusnya berdasarkan pelayanan. Bukan karena posisi, bukan karena pengaruh, bukan karena kuasa, tapi karena kita sungguh-sungguh sebagai pemimpin, sebagai gembala, kita mau melayani. Di keluarga kita, kalau kita adalah orang tua, kita mau melayani anak-anak kita mau melayani anggota keluarga kita. Itu harus menjadi prinsip yang kita pegang. Bukan karena kita dan bukan menonjolkan saya orang tua, saya lebih daripada kamu anak-anak, ya kan, saya lebih tahu gitu. Tapi berdasarkan prinsip bahwa kita diberikan anak, kita dipercayakan sebagai orang tua supaya kita melayani anak-anak kita. Mengajarkan mereka nilai-nilai yang baik, membimbing mereka, mengarahkan mereka, menemukan apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup mereka. Itu pelayanan kita sebagai orang tua. Kalau kita apalagi adalah pemimpin di dalam komunitas rohani, kegiatan rohani, kita ada di sana untuk melayani. Jadi prinsip pertama adalah prinsip untuk melayani. Prinsip yang kedua menurut saya dalam kepemimpinan rohani, kita harus punya visi. Mau dibawa kemana? Seringkali saya lihat komunitas-komunitas banyak juga kelompok-kelompok rohani hanya tidak punya tujuan, tidak punya arah,
tidak tahu Tuhan mau kemana membawa kelompok tersebut. Itu kekurangan gembalanya. Itu seperti domba yang tidak bergembala, seperti yang kita baca di Injil hari ini. Tuhan pasti punya rencana untuk kelompok kita, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita. Kita perlu mencari tahu, kita perlu mencari tahu visi Tuhan itu. Itu tugas kita sebagai gembala. Lah kalau gembalanya aja bingung mau kemana, bagaimana dengan domba-dombanya ya? Jadi sebagai gembala, sebagai pemimpin, kita perlu berdoa supaya kita tahu rencana Tuhan mau kemana, dan kita bisa melayani orang yang kita pimpin, membimbing mereka, mengarahkan mereka ke sana. Dan ketiga, menurut saya adalah seorang gembala itu harus rendah hati. Yang membedakan pemimpin rohani, pemimpin berdasarkan Alkitab, pemimpin karena murid kita adalah murid Kristus. Yang membedakan kita adalah kerendahan hati. Kita mau dikoreksi, kita mau minta maaf ketika kita salah, kita mau mendengarkan. Meskipun kita orang tua di keluarga, tapi ketika kita salah, kita bersedia minta maaf sama anak-anak kita. Ketika kita salah, kita juga mau mendengarkan pendapat dari anak-anak kita. Itu kerendahan hati. Ketika kita memimpin di satu kelompok, kita mau mendengarkan apa yang masukan dari orang-orang lain dalam kelompok kita. Kerendahan hati itu yang menunjukkan bahwa kita adalah seorang gembala yang baik. Sahabat Fresh Juice, setuju nggak dengan saya bahwa kita semua Tuhan kasih tempat, kasih tanggung jawab, kasih kepercayaan sebagai seorang gembala, baik besar maupun kecil, baik sedikit domba kita maupun banyak domba kita. Tugas kita adalah berdoa, tugas kita adalah mencari visi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan percayakan itu sebaik-baiknya, di dalam kasih, di dalam kerendahan hati. Semoga demikian. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami menjadi gembala. Sama seperti Engkau ketika melihat banyak orang tanpa gembala, Engkau tergerak hatimu. Gerakan hati kami juga, Tuhan. Dan bantu kami supaya kami boleh melakukan tugas pelayanan kami sebaik-baiknya, dalam kasih, dalam kerendahan hati. Dan bantu kami juga untuk melihat apa yang Kau rencanakan untuk domba-dombamu, supaya kami boleh menjadi gembala yang baik. Biar Roh Kudus-Mu memimpin dan memimpin kami selalu. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat Yesus yang terkasih, semoga Roh Kudus membimbing kita selalu untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita menjadi gembala yang baik. Sampai jumpa lagi dalam renungan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 7 Januari 2025. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.